karena kewajiban untuk mencari nafkah. Itu sebenarnya abdi dalam yang tugasnya mengeksekusi mati, yang ahli ditanya. Cukup disik orangnya harus ialah yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir alaina ya karim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Masyiral muslimin muslimat, mukminin wal mukminat, Bapak Ibu jamaah taklim kajian ba'da salat maghrib di Masjid Jenderal Sudirman. Yang berbahagia, yang mulia, yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam ini betul-betul luar biasa. Saya sudah cukup lama tidak hadir atau sowan ke sini. Ternyata jamaahnya semakin banyak. Mungkin juga ada yang dari luar Sudirman, ada dari Merican, Papringan, termasuk tadi ada dari Santren, ada dari mana lagi, Karanggayam. Alhamdulillah, semoga masjid ini menjadi masjid yang barokah. Bahkan tempat yang digunakan untuk beribadah, apalagi dengan taklim, dikatakan liqa'un azim, pertemuan jihad yang besar. Dan jihad yang paling besar adalah mengalahkan nafsu kita masing-masing. Makanya malam ini kita bersama-sama setelah yasjudu bersujud kepada Allah, sekarang kita mahabbah, lebih cinta kepada Allah untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Malam ini kami sampaikan bahwa kita sudah bebas dari pandemi corona, insya Allah. Yang jelas sudah merdeka ya Pak. Sampun merdeka apa dereng? Sudah merdeka Pak. Satu, merdeka dari penjajah Belanda. Yang kedua, merdeka dari penjajah corona, ya toh? 350 tahun dijajah Belanda, 3 tahun dijajah corona. Dijajah tenan kok. Rep Jumatan rawani, ngaji rawani, kenduren rawani, arisan rawani, rapat yo rawani. Ning nek pasar wani itu kan. Jadi kita dihipnotiskan urusan ibadah dengan pandemi corona, ya urusan Allah barangkali. Tapi kadang-kadang dibuat oleh manusia kan. Masjid tutup, nggak boleh untuk Jumatan sampai berapa minggu, saya nggak tahu itu. Dia tetap berani, Al-Wahhab itu tetap Jumatan nggak apa-apa. Ternyata, yo waras takmir yo saat ini yo urip ora mati nyata nih. Tapi karena prokes aturan MUI mengajukan demikian, bahkan sampai khutbah Jumat dibatasi. Khotib Jumat selama pandemi corona maksimal 10 menit. Bayangin Pak, 10 menit kalau ngopo gitu kan. Bal-balan malah ditambah injury time, perpanjangan waktu, adu penalti, khutbah dilongi 10 menit. Ini kan umat Islam kan kacau balau kan. Sholat jaraknya wah, rentangkan tangan gerak kayak guru senam kan, 2 meter, ping silang. Sekarang sudah merdeka, alhamdulillah, merdeka jasmani dan merdeka rohani. Artinya ada jasmani, ada rohani, ada fisik, ada mental, ada lahir, ada batin. Dan kami sampaikan memang hidup ini selalu berpasang-pasangan. Ada pagi pasti ada sore, ada siang, ada malam. Ada jauh, ada dekat, ada tinggi, ada rendah, ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat.
Ada yang baik, ada yang jelek, ada surga, ada neraka, ada dunia, ada akhirat, ada hidup. Berarti pasti ada mati. Rano tambah tua kok ntelung sumi rano Pak kaya ula gitu kan. Nek ana urip mesti ana mati, dan itu jelas kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, yang bernyawa, yang hidup katakanlah pasti akan bertemu yang namanya maut, yang namanya kematian. Ini pernah kami sampaikan dulu. Semua yang hidup pasti akan mati. Sekarang kita hidup, nanti pasti mati. Kalau kita diberi hidup pasti diberi mati. Kalau sudah berani hidup harus berani mati. Berarti kalau kita sekarang masih hidup, mari kita mencari bekal untuk menuju mati, Bapak Ibu. Sapa sing urip mesti bakale mati. Nek saiki urip sesuk mesti mati. Yen wis diparingi urip mesti diparingi mati. Yen wis wani urip ya kudu wani mati. Dadi nek saiki isih padha urip, ayo padha golek sangune mati. Makanya mari malam ini kita betul-betul mencari bekal. Bahkan dikatakan sahalam wahu tarikon ilal jannah, kata Rasul. Ada taklim, ada pengajian, orang mencari ilmu apalagi di masjid berjamaah, digaweke, diambake, dipadangke, dilencengke, diaspalke, dikonbloke, jalan menuju surga. Jalan di gang-gang di kampung-kampung oleh Pak Agus Tanso dibangun, Pak Agus, Pak Lurah juga ikut membantu, warga juga swadaya, kadang dari pemerintah juga diaspal, dikasih penerangan. Sekarang juga banyak yang jalannya juga sekarang makin terang. Artinya apa? Jalan di kampung kita, di gang kita pasti ingin nyaman, ingin enak, ingin terang, ingin lancar. Nek macet ya mangkel Pak. Jalan api-api akhirnya macet dikai gundukan gede-gede dhuwur-dhuwur, cekluk bakul bakso tumplak. Dalane alus ning jenggulane oke. Kayak lancip pisan. Jadi makanya kita ingin jalannya nyaman. Bahkan inginnya ihdinas siratal mustaqim, makanya ini jalan menuju surga. Jadi sapa sing urip mesti bakal mati, maka pasangan hidup, siapa yang hidup nanti pasti akan mati. Nah, permasalahannya nanti kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah. Ini permasalahannya. Ya Allah, kita nyuwun saged gesang istiqomah kangge ibadah lan taat benjang pecah husnul khotimah. Jadi syarat untuk husnul khotimah itu ibadahnya harus istiqomah, ajak rutin terus menerus, terutama yang wajib ditambah yang sunnah. Jadi ibadah yang rutin terus menerus kita kerjakan setiap waktu, setiap saat, kewajiban kita tambah sunat kita. Itu namanya orang yang bisa menjaga keistiqomahan dalam beribadah, ajak terjaga ibadah kita. Itu dikatakan ibadahnya istiqomah, dan orang yang ibadahnya istiqomah dijamin insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah. Ada orang yang mabuk mati. Ya saya nggak tahu neraka atau surga, tapi urusan Allah. Tapi gambarannya cetha toh nggih. Ki mabuk mati, selingkuh konangan ketukup digebuk sak kampung mati. Raming mati malah matek malah mudyar lah ya gitu kan. Maling doyak sak kampung digebuki akhirnya mati. Orang berbuat maksiat mati, nyolong mati. Kadang-kadang kemarin ada di hotel mana itu sedang selingkuh di kamar, meninggal laki-lakinya katanya. Nggak ngerti sebabnya apa, meninggal dunia serangan jantung di hotel manggung. Disembunyikan tapi tetap keluarganya yang ngerti, bojone yang ngerti akhirnya. Meninggalnya dikatakan tidak karena itu, agar isinya nggak tahu, tapi akhirnya tetap konangan Pak. Wong jenenge WA medsos itu banyak sekali kok. Terus mati rekoso gitu kan. Artinya kayak gitu bisa mati. Tetapi ada kita beribadah mati. Sedang haji meninggal dunia. Umroh sedo, agi ndonga, agi salat, agi sujud ada Pak. Salat malam ada Pak meninggal dunia.
Ya gambarannya orang yang maksiat su'ul khotimah, yang ibadah husnul khotimah. Kan gitu kan gambarannya. Secara umum kelihatan, oh kayak gigi ibadah kok mati husnul khotimah, kayak lagi maksiat mati su'ul khotimah. Nah sekarang kalau kita sedang bekerja ning kantor, ning dalan, tabrakan numpak motor misalnya, bawa kesandung apa serangan jantung, apa tiba COVID, apa pas lagi apa urusan biasa kita mati, ini kan urusan biasa. Nah itu su'ul khotimah apa husnul khotimah? Nah makanya sebetulnya yang menjadikan kita su'ul atau husnul bukan hanya saat kematian saja, tetapi bagaimana perbuatan sebelumnya. Meskipun Rasul katakan mangkalama akhirihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa kalimat itu? Karena afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama kalimat zikir adalah dengan lafal la ilaha illallah. Jadi siapa yang mau meninggal kok bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin surga. Tapi ulama lebih luas, apa ya minggu tok. Nek tasbih njuk piye, nek takbir njuk piye, wabar mati ora swarga apa ora la ilaha illallah kok. Ya saya kira kok bukan itu syarat utamanya. Artinya kita selalu ingat kepada Allah. Jadi siapa yang meninggal dunia dengan kalimat zikir, apalagi kalimat lafal yang mulia, dengan tahlil yang tinggi, dengan yang afdal, dengan kalimat la ilaha illallah, katanya Rasulullah katakan dijamin surga. Kira-kira mudah atau sulit? Gampang napa angel? Sakniki gampang, Pak. Ngomong kalimat ngono kuwi gampang kecil. Nek kenduran niku ora tau salat ya hafal kulo kok. Ora tau ngaji hafal Fatihah kok. Ora tau Jumatan ya hafal An-Nas kok. Kenduren itu kan hafal ngelotok. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ling maca nek ming dina Jumat, mergo dijak karo Pak Ustad, nek mulih entuk nglothok, ngurung magrib wis mangkat. Rung magrib wis mangkat, mulih ngisak magribe kapan? Kok ngerti? Biasa dihampiri kula kok. Durung ada. Sekarang kan magribnya kan malam kan. Ngisaknya jam 19:17, magribnya 8 atau 9 ya, malam. Undangan jam 16, urung magrib wis mangkat kenduren, ngampiri pisan. Mulai ngisak maghribe kapan gitu kan? Mendahulukan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Makanya saya sering buat jangan habis maghrib, habis sholat maghrib gitu kan? Kenduri jam 16, 18 habis maghrib, bar maghrib niku lak ya ming adzan terus mangkat toh. Habis sholat maghrib nek perlu habis jamaah maghrib gitu kan? Jamaah saya lebih mangkat gitu kan? Kaya ning desa kae lho. Jamaah terus prung mangkat bareng. Di sini enggak, urung maghrib wis tekan gone, udut ning pojok. Dang kapok gedang kluthuk golek pojok nyambi ngantuk. Niku kan langganan seperti itu. Ini artinya kan hanya sekedar kamuflase. Urusan sunnahnya bukan wajibnya. Makanya insya Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang baik, dan saya jamin kalau kita terbiasa dengan kalimat thayyibah zikir, besok akan dimudahkan oleh Allah. Buktinya apa? Kenapa kita hafal surah Al-Fatihah? Ngelotok Pak, mbok karo merem karo ngantuk apal nek Fatihah. Kenapa? Setiap sholat bacaannya Fatihah. Minimal 17 kali ngelotok Pak. Amaliyah utama kok. Kenapa sebagian besar orang hafal Al-Ikhlas? Kenapa? Saben sholat dhewe sing diwaca kulhu gitu kan. Pertama kulhu, kedua malah kulhu meneh gitu kan, ya ora apa-apa. Apal anggar salat diwaca kulhu kok, ibu-ibu nak toena biasane. Diapalin kenapa tiap salat aku wacane ya iki, kuliah kulhu, kuliah kulhu, kuliah kulhu. Nek salat dhewe lho, Pak. Salat sunah lho, Pak. Jadi saking nglothoke, saking apal mbok ngantuk karo turu lidure we kulhu kok. Tapi coba amma yatasalun wa dhuha wa samsi sabihis sampai wat torik, jarang yang hafal Kak. Kenapa? Nggak pernah baca itu, betul nggak? Kita nggak pernah baca itu. Ya mungkin sebagian ada yang hafal semuanya. Secara umum jarang yang hafal surat-surat panjang. Kenapa? Angger surat ora atau maca sing surate dawa, kejaba dadi imam.
Yang dibaca pendek kulhu falak anas yang lodol apal. Setiap hari yang kita baca itu, maka setiap waktu kita hafal itu. Sama. Saat nanti mau ajal menjemput, apa yang menjadi kebiasaan dalam setiap hari kita. Kalau biasanya zikir, membaca kalimat thayyibah, surat-surat pendek, ya insya Allah lah dimudahkan oleh Allah. Dan insya Allah dijamin husnul khotimah. Kenapa? Kita hidupnya selalu beribadah, ibadahnya berjamaah. Itulah yang namanya hidup ibadah yang istiqomah, dijamin meninggalnya husnul khotimah. Dan nanti sebetulnya saat kita menghadap Allah, yang mengiringi mayat itu ada 3 hal. Saat manusia ditinggal oleh ruh dalam keadaan normal, meninggalnya normal di kampung atau di satu tempat, ada keluarga, maka sesungguhnya ada 3 hal yang nanti akan mengiringi sang mayat. Yang pertama ahluhu, yang kedua wa maluhu, yang ketiga wa amaluhu. Jadi yang nanti akan ikut bersama sang mayat, 1 ahluhu, yang kedua wa maluhu, yang ketiga wa amaluhu. Yang pertama ahluhu. Siapa itu? Keluarga. Jadi kalau orang meninggal dunia, semakin tinggi jabatannya semakin banyak yang layat. Keluarganya, tetangganya, anak buahnya, prajurit-prajuritnya, saudara-saudaranya, terahnya kumpul wabuh, sak kampung kebuah. Sediakan bus yang besar untuk apa? Menuju ke makam penghormatan yang terakhir. Ada kalimat penghormatan yang terakhir. Rampung lenghormati urusan dunia. Saya ingat waktu Bapak Presiden kita Haji Muhammad Soeharto meninggal dunia, dari Jakarta sampai Pengadek ya, sampai Karanganyar, diangkut pakai pesawat. Di sana sudah penghormatan luar biasa dengan tembakan salto atau tembakan apa jenis, masuk pesawat pribadi, pesawat khusus, kemudian keluarganya masuk semua sampai Bandara Sumarmo, turun menuju Karanganyar, steril, jualan luas sekali, gak ada yang lewat. Luar biasa ini, menggawa mayit jenazah tetapi mantan presiden. Ternyata luar biasa, resik jalani. Dan begitu sampai makam, dia turun dari ambulan yang hebat itu, diangkat oleh para prajurit, kuatnya luar biasa. Diangkat dia sampai ke makam, dibaca kurikulum vitae-nya. Saya ingat penghargaan internasional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai nomor 36. Bayangkan Pak, nah diwaca kabeh mayit iso tangi niku. 36 Pak niku. Penghargaan nasional dan gelar kebangsaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 28. Penghargaan internasional 36, kebangsaan 38. Kemudian bintang apa? Bintang jasa atau bintang 7 enggak tahu itu. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai nomor 16. Bayangkan nek diwaca kabeh lak ya sing maca klenger to Pak, sing rungokke ngantuk kabeh to Pak. Dibaca semua selesai, kemudian tembakan salto merah putih berkibar di atasnya, turun pelan-pelan. Lagunya Gugur Bunga. Tabah hatiku takkan pilu, sedih semua, nangis semua, telah gugur pahlawanku. Turun pelan-pelan, nemat sekali turun, gerak sampai bawah. Ambil tutupnya, apa yang dilakukan? Dikapake, diuruk nganggo lemah. Presiden lho Pak. Prajurit yang tadi ngangkatnya kuat tegas, lengidak yo tambah rusuh, ngek, bapakmu tidak toh. Jadi mayat masalahnya.
Anak buahnya, prajuritnya, keluarganya dong njegur ke lemah dewe-dewe. Prajurit sing sepatune kandele 40 cm ngidak rusak ngek gitu Pak. Idak lemai. Yang tadi mengangkat, menghormati tinggi sekali, sekarang ternyata mikul dhuwur mendem jero. Selesai sudah urusan dunia. Ahlu keluarganya semua ikut, selesai pemakaman, ada nggak yang menemani? Tak kancane yo Pak, sewengi wae. Paling cuma jaga di makam itu petugas, keluarganya pulang semua ke Jakarta. Baca doa dan tapi tidak ada yang menemani kok. Kabeh sedulure keluarga anak buah mulih kabeh ning omahe dhewe-dhewe, siji wae ora ana sing ngancani, turu ijen ra ono kan. Cane duwe kanca ya mati kabeh. Bukti keluarga yang begitu cinta selesai. Sang ruh lepas, ternyata tidak ada satupun yang menemani di alam barzah. Ning kuburan ora sing nunggoni. Kejaba Gus Dur. Luar biasa. Tekan sak mriki ben wingi ora tau mandeg lek ndo ziarah ning Gus Dur niku lho. 40 dina terus nganti nyatus terus ora tau mandeg Pak, anti malaikate bingung. Tinggal mulih wae ngapa? Ora do mulih-mulih kok kae. Wegah aku jeleh kesel. Nggak ditanya apa-apa akhirnya, so pinter kok, ya iya. Sampai sekarang itu makam Gus Dur nggak pernah lepas dari ziarah. Corona full juga, full. Artinya begitu kita sampai di liang lahat, tidak ada satupun keluarga yang secinta apapun yang menemani kita. Ahlu semua ikut keluarganya, temannya, anak buahnya, selesai semua kembali ke rumahnya masing-masing. Kita ditinggal sendirian. Tega, ayo kudu tega, wis beda. Beda napa wis beda alame kok. Yang kedua wa maluhu. Apa itu mal? Harta bendanya ikut. Pesawatnya ngantar sampai sana, mobilnya, busnya. Kalau kita punya keluarga pejabat sampai di luar kota, banyak yang ikut pakai mobil, pakai bus, bahkan pakai forerunner, apalagi mungkin dia pimpinan partai pakai parpol, pakai wah motor pirang-pirang kebuah full, hartanya ikut mengantar sampai ke makam. Begitu selesai pemakaman, semua akan dibawa pulang ke tempatnya masing-masing, masuk ke garasinya masing-masing. Nggak ada harta yang menemani kita. Rano ceritane iki mobil bapak ditinggal siji ning kene ngopo? Menek bapak pengen refreshing, jalan-jalan malam tahun baru ning Malioboro, ben mobil iki jalan-jalan, mobil mlaku geger, mobil mlaku ora supire kae ngoten niku to. Enggak ada. Bahkan mobil yang milik pribadi yang dicintai tidak membawa mayatnya kok, titip ambulan kok. Ojo ngundak merimpeni gitu kan. Rawani anake. Ambian mobil nggo mayite bapak ngono njok kemlutak ya ndak bengi. Gak berani. Cukup diantar ambulan nek desa ya roda papat roda menungso kan. Dan agemi pengganggo putih yen wis budal ora iso mulih tumpakane kreta kencana rodane papat rupa menungso, tumpakane kreta kencana rodane papat rupa menungso. Sudah, harta ikut sampai ke makam, mobilnya, motornya, ternyata semua akan dibawa pulang ke rumahnya masing-masing, ke pemiliknya masing-masing, ke persewaannya masing-masing, ke garasinya masing-masing. Tidak ada satu rupiah pun harta yang ikut masuk ke dalam liang lahat, kecuali barangkali peti itu hanya sebagai simbol saja. Kalau bisa dibuka, bahkan sebaiknya peti hanya untuk membawa ke makam, masuk sebetulnya cukup dengan jasad ke dalam tanah. Kain kafan itu hanya sekedar penutup aurat. Makanya usahakan kalau kita membeli kain kafan untuk orang yang meninggal dunia, jangan kain kafan yang harganya mahal. Cari yang paling murah. Mulane jenenge mori. Jangan yang mahal. Watun sing apik sing sutra was malaikate malah jelek. Ya apa iki?
Ana TV perlu TV ini lebokke, kulkas lebokke, kalkulator lebokke, laptop, HP lebokke kabeh ngopo ben ngancani ning kono. Bukan ajaran Rasulullah. Artinya kain kafan itu hanya sekedar penutup aurat dari rumah duka sampai ke rumah yang terakhir. Masuk ke makam sunnah untuk dibuka, bahkan sebenarnya wajib untuk dibuka. Sing ditaleni dhuwure tengahe ngisore sikile ditaleni Pak nggih, diculi mboten? Diculi mboten? Diculi. Nek ora diculi pripun? Jarine wong sudah dadi mati culi. Culi. Ya bukan masalah culinya enggak sunnah. Memang harus lepas, bahkan sebetulnya niki ditempelke teng lemah klek mucur ngalor madhep ngulon diganjel gelu. Niki tempelke plek diganjel gelu. Niki tempelke plek diganjel gelu. Dengkule tempelke plek ganjel gelu. Jempole padalke tempelke plek diganjel gelu. Persis seperti kita sujud kepada Allah, tetapi karena mayat dalam posisi tidur, menghadap ke barat, membujur ke utara. Orang yang sujud punya 7 saksi kunci di hadapan Allah. Saksi utama kita, sholat kita, mana itu? 1, jidat, nemplek nenggon tempat sujud. Wajib nemplek niki. Untuk normal loh Pak. Kalau sakit ya urusannya lain, rukhsah namanya. Kalau hidung ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak. Saya bilang tidak. Yang wajib ini Pak. Nah niki mboten. Mergo napa? Gusti Allah mesake nek sing irunge pesek. Ora iso nyenggol. Tapi kalau ini wajib menempel di tempat sujud. Ini silakan sunnah, untuk menempel lebih bagus enggak apa-apa. Yang wajib ini batuk, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 apa nih jenenge? Dengkul, kemudian sikile madal. 7 saksi kunci saat nanti kita menghadap Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa-apa loro, dengkul loro, dengkul itu apa? Lutut. Kemudian jari, terutama jempol kaki 2, sing iso madal. Dan ini 1, 7. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan yang lebih tahu tentang ilmu ruh, meskipun wama utitum minal ilmi illa qalila, ilmu ruh diberikan Allah pada manusia hanya sedikit sekali, tapi ada yang bisa belajar. Itu lepasnya ruh itu dari bawah ke atas untuk yang meninggal normal, bukan karena mutilasi. Silakan nek ditunggoni, ojo ditinggal sikile wis anyep. Titen wong tuwa niku, ojo ditinggal ditunggoni sikile wis anyep. Berarti wis ora suwi meneh. Wis adem, wis anteng, munggah tekan weteng munggah terus les. Lepasnya ruh sebagian besar dari atas. Makanya orang yang mati kadang melihat ke atas melirik, kadang melorok, kadang mecicil, kadang miwon dengan kenapa? Melihat lepasnya ruh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi fil ardi wala fis sama. Atau dengan ayat kursi atau doa yang lain, Al-Ikhlas juga boleh. Silakan ditutup. Nah ora iso nganggo minyak napa niku jeneng sing iso nutup mripat sing rada wis kaku bisa. Jadi kadang-kadang ini melihat ke atas bukan mayitnya mati ini mecicil. Orang mergo mecicil, dia melihat lepasnya ruh Pak. Saya lihat jadilan ilmunya sama. Jadi jadilan itu bisa diserap ilmunya. Dukun jadilan itu nek ngobati saka ngisor. Ngaten niku duncalke munggah. Paling suwe dengan weteng di ngok nek idak barang niku. Nganti glimpang-glimpang. Kenapa di sini paling banyak dosa? Jadi nek ono setan jin lebu yang paling banyak itu nempel di perut. Lepasnya ke atas. Silakan saksikan nonton jadilan ojo nunggoni to Pak. Wah apik iki ilmune Kanjeng Nabi iki. Ning mergo niku ya hiburan ya Pak. Saya enggak mengaraja enggak hiburan aja. Ternyata ilmunya sama, melepaskan ruh barang yang masuk ternyata dari bawah ke atas. Jalan enggak mungkin dari atas ke bawah. Ra mungkin Pak, mesti munggah. Ngaten niku. Jadi lepasnya ruh itu arah atas dan 7 tempat sujud itu nanti akan menjadi saksi kunci yang utama dan terbukti bahwa amal yang ditanyakan Allah pertama kali di yaumul akhirah adalah as-shalah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi min yaumil qiyamah as-shalah. Jadi ternyata harta yang begitu banyak
tidak ada yang ikut serta. Dan kita sudah tidak punya apa-apa. Nek cara wong desa awake dhewe lahir wuda, sesuk mati ya wuda. Biyen ra di apa-apa, sesuk ya ra di apa-apa. Ndek sapa? Ndek anake, ndek putune, ndek bojone, ndek sedulure. Harta kita sudah tidak menjadi milik kita lagi. Yang jadi milik kita yang mana? Yang ketiga, wa amaluhu, yang sudah diamalkan di jalan Allah. Maka yang mengiringi mayat yang ketiga adalah wa amaluhu, mayat niku nek wis mati amale ngintil Pak melu terus. Nek begitu selesai pemakaman, sang amal ini tidak akan pernah pulang ke rumahnya, bahkan bertambah. Bertambahnya amal karena minimal tiga perkara. Satu, sedekatin jariyah. Aku mbiyen tuku karpet ning Masjid Jenderal Sudirman. Jenengan sedo meninggal dunia. Karpet ini untuk sholat, amal bapak ibu bertambah. Sapa kondo amale mayit ora tambah Pak. Makanya putus tiga perkara. Illa, kecuali tiga perkara. Idza matal insan ing qata'a amaluhu illa min thalasin, kecuali tiga perkara. Sedekatin jariyah, sedekah yang sifatnya amal jariyah. Biyen urun semen 20 sak misalnya, urun duit 2000 misalnya. 2000 nggih payu lho Pak. 2000 nek ping setahun lagi dadi pinten niku to? Ya ta urun apa, urun tenaga, biyen aku melu kerja bakti nganti krengete nganti nates nganti tangane melu kenang kesaduk molen misale. Apa kesaduk napa jenenge kok sing ngecer niku. Ya Allah, itu jadi amal dan selama ini di bulan ibadah amal itu bertambah. Jadi amal kita bisa bertambah karena apa? Amal jariyah. Amal yang berlanjut, multi level pahala itu namanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang memberikan manfaat bagi yang mengajarkan. Hilalah bojone dulu non muslim, kemudian diajak masuk Islam saat nikah, ra iso ngaji, ra iso Fatihah, diajari salat, diajari ngaji maca Fatihah, maca alif bengkong. Jenengan situ. Orang ini salat setiap waktu. Orang ini yang mengajarkan selalu mendapatkan tambahan pahala tanpa mengurangi pahala orang hidup yang beramal. Tambah ganjaran jenengan Pak. Yang ketiga, waladun salihun, yatulah doanya anak keluarga yang solih dan solihah, yatulah yang mendoakan. Didongoniku podo karo nambah amal sebetulnya. Jadi kalau kita punya anak keluarga yang solih solihah mendoakan yatulah, maka insya Allah amal kita bertambah. Di samping amal kita sendiri yang paling pokok tentunya. Makanya wa amalu, amal itu ikut sampai ke makam. Selesai pemakaman, amal itu yang akan menjadi teman sejati kita. Amal yang baik akan menambah kemuliaan. Tapi kalau dosanya semakin banyak, enggak tahu urusannya di hadapan Allah. Dia dapat nikmat kubur atau laknat kubur. Tergantung amal yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya mari jamaah yang mulia, kita berusaha semaksimal mungkin. Karena seluruh amal yang kita kerjakan tidak akan hilang. Ya kayak kita nggak pegang amal, kita nggak punya amal yang kelihatan. Di mana amal kita nggak tahu. Sama bapak ibu punya duit banyak disimpan di bank, kita nggak punya, nggak pegang duit, tapi ada nggak uangnya? Oh begitu butuh, kayak lo duit 2 miliar. Nah kita beramal, kita nggak pegang pahala kita kok, tetapi tersimpan di bank juga. Apa namanya? BCA, Bank Sentral Akhirat. Insya Allah. Sama kita punya duit banyak, nggak pegang duit tapi kita punya neng kono kalau neng bank lo. Nak TV ketok Pak, kulkas ketok, mobil ketok, motor ketok. Ada tabungan buatan ketok ndi? Iki meng tulisan. Tapi angkanya 1,2 M misalnya. Banyak. Cuman tulisan kayak gitu ternyata begitu dibuka, wow, nak dihitung
nganggo 500-an sak truk Pak. 1,2 M ewon kabeh sak truk itu kira-kira. Makanya sama, kita harus menyimpan amal kita di BCA, Bank Sentral Akhirat. Dan tentunya orang yang punya simpanan di bank kan harus punya rekening toh Pak. Jenengan nyimpen nggon bank rekeningnya hilang ya ora jadi jupuk. Lapor polisi dulu. Harus punya nomor rekening dan nomor rekening itu harus pas. Makanya kita pun harus punya nomor rekening terlebih dahulu. Sebelum menyimpan amal kita, sebelum menyimpan uang kita harus punya nomor rekening. Nah, sekarang kita mau menyimpan amal harus punya nomor rekening pokok. Berapa nomornya? 2434. Ini nomor rekening khusus untuk membuka Bank Sentral Akhirat. Berapa nomornya? 2434. Napa niku? Subuh, zuhur, ngasar, maghrib, isya. Buktikan sebesar apapun amalmu tanpa sholatmu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Semua hangus. Yang membawa amal kita adalah 2434. Sholat yang menjadi kunci dari semua amal-amal ibadah yang lain. Koncoku ate cerita mending rasah ngamal sing penting salat ya ngono kuwi. Lagi celelekan meneh itu lho. Sebenarnya salat ora ngamal ora apa-apa. Ayo kowe ming melarat ning ngono kan. Amun duit 2000 ning akhirat arep ngopo rong dina rampung ning ngono khalidina fiha abada itu. Ming salat tok itu kan. Ya masih mending daripada beramal banyak enggak salat. Yang mending kita sholat beramal banyak toh, ya enggak? Pilih mana? Daripada beramal banyak kita enggak sholat, ya mending kita sholat tapi beramal banyak kan? Betul enggak Pak? Iya. Pilihan yang paling apik niku. Jadi kita amal dikit enggak apa-apa, yang penting sholatnya. Daripada amalnya banyak, infaknya banyak, haji 10 kali, ning sholatnya ora cetok, ora ana gunane kok niku kok. Sayang apa kowe krungu jamitan iki sembayang ana 5 wektu nggo sangu matimu mengharap rabakal lali sembayang nganti memutih rambutmu nggo bekal ning akhiratmu. Betul gak Pak? Iki lagune Nela Karisma lho niki lho. Meh sambat kale sinten yen sampun dipendem merana mayit gitu kayak lagu deh. Meh sambat kale sinten yen sampun dipendem merana mayitmu malaikat ramelas ramesakno awakmu nangis-nangis tapi kanca mugur mori putih sembayang ana 5 wektu nggo sangu matimu mengharap rabakal lali sembayang nganti memutih rambutmu nggo bekal ning akhiratmu. Bekal utama kita salat 5 waktu. Dulu banyak yang kurang. Pernah kami sampaikan jaga sholat sunatnya. Kenapa? Sholat sunat di samping menambah keafdolan ternyata bisa menambal mengganti sholat wajib yang dulu barangkali tidak kita kerjakan atau barangkali kurang, maka sunat itu adalah solusi utama untuk menambah kemuliaan ibadah sholat kita bila mana ada yang kurang. Jadi mari jamaah yang mulia kita betul-betul menjaga 3 hal yang nanti akan menyertai kita. Satu adalah keluarga kita ahluhu, tetapi semua juga akan kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian wa maluhu, harta kita, sekecil apapun harta kita pasti akan ikut sampai ke makam. Wong kadang-kadang teng desa kloso wis gubak getih digawa mulai kae klosone keri. Artinya orang meninggal dunia tidak boleh membawa harta apapun. Yang ketiga adalah wa amaluhu, amal yang nanti akan menjadi teman sejati baik dunia apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Terakhir masih ada waktu kurang lebih 7 menit ya. Waktu kita lahir tidak bisa apa-apa, betul nggak? Wong lahir ra iso ngopo-ngopo Pak, ming owak kalih owek. Waktu lahir ora wong lahir kok terus mlayu serandal kaya ya malas. Anakmu ning ndi? Wae dolan karo koncone. Serandal tekan ngarep rumah sakit niku jenenge bayine wong gendeng niku ta. Kita lahir tidak bisa apa-apa. Dan besok kita mati juga tidak bisa apa-apa. Dikapak-kapake manut Pak, glundunge kene manut, dituse ya manut, dikafani ya manut, mudurana ya manut, diplotot wetenge ya manut, diwudoni ya manut, anteng cineng. Biyen lahir ra iso ngopo-ngopo, sok mati ya ora iso ngopo-ngopo. Lahir tidak bisa apa-apa, mati kita tidak bisa apa-apa. Dulu lahir kita tidak punya apa-apa, dan besok kita mati sudah tidak punya apa-apa. Milik siapa? Milik keluarga yang masih hidup kok, ahli warisnya, betul gak? Jenate simbah, jenate gitu kan, wis mati masalah ya, radio apa-apa. Anak duwe pendem TV ini, pendem kulkasnya, pendem mobilnya, nggak punya apa-apa kita. Nanti langsung balik nama, iki jenenge bapak ganti turun waris gitu kan. Mobilnya yo ganti, nek cekel KTP wis mati. Udah meninggal dunia ganti KTP milik siapa, tergantung nanti jadi milik istri atau anak atau mungkin istri ketiga, orang ngerti urusan dewe-dewe gitu kan. Artinya kita lahir itu tidak membawa apa-apa, besok mati pun tidak membawa apa-apa. Satu, lahir tidak bisa apa-apa, lahir tidak punya apa-apa, lahir tidak membawa apa-apa. Besok mati juga tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa. Betul nggak? Sekarang kita bisa apa-apa, kita punya apa-apa, kita membawa apa-apa. Kita bisa apa? Iso ngapa? Iso ngaji, iso ngrasani tanggane, iso patu ya iso, gelut ya iso, turu ya iso. Ngapa-ngapa? Iso aku sehat kok awakku. Mangan akeh ya iso. Mangan sate iso, mangan sengsu iso, mabuk ya iso. Bisa kita. Kita sekarang bisa apa-apa, tergantung niatan kita. Kita punya otak dan kita punya hati. Otak untuk berpikir, hati untuk berzikir. Otak berpikir cerdas, hati harus berpikir dengan ikhlas. Kita mau berbuat ibadah, berbuat maksiat, bisa Pak, iso nganggo banget kok. Tergantung niatnya kita. Sekarang kita bisa apa-apa. Kita punya apa-apa, apa-apa duwe, motor duwe, mobil duwe, kulkas duwe, TV duwe, napa jenenge duit ya duwe, sarung ya duwe, lemari ya duwe, spring bed ya duwe, utang ya oke. Kita sekarang punya apa-apa kan? Dan kita sekarang membawa apa-apa Pak, nggawa HP, nggawa dompet, nggawa apa-apa, nggawa tas, nggawa sarung, nggawa sajadah, kadang nggawa napa niku krembyang, nggawa gelang, nggawa kalung. Jadi sekarang kita bisa apa-apa, sekarang kita punya apa-apa, dan sekarang kita membawa apa-apa. Tolong gunakan untuk beramal sebelum nanti akhirnya kita tidak bisa apa-apa lagi, kita nggak punya apa-apa lagi, dan kita tidak membawa apa-apa lagi. Mumpung esih duwe, esih nggawa, esih iso, ayo digunake kagem beramal ibadah. Dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan keluarganya, dengan nasihatnya, dengan zikirnya, dengan doanya. Silahkan gunakan apa-apa yang sekarang ada di tempat kita. Hartanya silahkan, ilmunya silahkan, tenaganya silahkan, keluarganya silahkan. Gunakan untuk beramal. Kenapa? Nanti akhirnya kita tidak bisa apa-apa, kita tidak punya apa-apa, dan kita tidak akan membawa apa-apa. Mumpung sekarang kita masih bisa apa-apa, masih punya apa-apa, masih membawa apa-apa,
Mari apa-apa yang ada itu kita gunakan untuk beramal ibadah, amal jariah dan amal soleh dan solihah. Itu artinya hidup ibadah yang istiqomah. Ingat, sepanjang bukan urusan maksiat. Nek maksiat wis beda urusane. Makanya mari kita yang sedang diberikan amanah oleh Allah, sedang bisa apa-apa, sedang punya apa-apa, masih membawa apa-apa yang kita punya, sepanjang itu adalah baik, gunakan untuk beramal, untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan kenikmatan hidup kita fiddin wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga 45 menit ini ada hikmahnya, ada manfaatnya, ada kegunaannya untuk menambah ilmu kita, menambah amal kita, menambah pahala kita, sekaligus menambah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kekurangannya, tentunya dengan rendah hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kewajiban untuk mencari nafkah Itu sebenarnya Abdi dalam yang tugasnya mengeksekusi yang mati, ahli ditanya. cukup disik orangnya harus dialah yang terbaik.